Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk ketua kelas mohon mengatur teman-temannya membentuk barisan menjadi 3 saf. Berhitung dimulai dari yang paling pojok kiri. Yuk. Kemudian ada yang tidak masuk hari ini. Ada yang sakit. Oh ya, Kristianus Sueb ini kemana? Kristianus Sueb, oh sakit ya. Oh baiklah anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah renang gaya punggung. Di pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tata cara atau aturan-aturan dalam pembelajaran renang gaya punggung. Oke baik anak-anak, tolong ketua kelas memimpin pemanasan untuk teman-temannya. Ya silakan maju ke depan, dipimpin teman-temannya pemanasan. Anak-anakku sekalian, merapat ke tengah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran renang gaya punggung. Baiklah anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan teknik-teknik dan tahapan-tahapan dalam pembelajaran renang gaya punggung. Yang pertama ada teknik meluncur. Teknik meluncur ini digunakan ketika akan mengawali renang gaya punggung. Pertama-tama posisi badan ada di tepian kolam. Jadi kita nggak meluncur dari atas, namun kita meluncur di dalam kolam. Setelah kita menendang tepian kolam, posisi badan ketika meluncur itu serileks mungkin dengan dada sedikit dibusungkan ke atas. Agar supaya apa? Supaya kita bisa mengambang dengan baik. Usahakan ketika meluncur posisi badan kita serileks mungkin. Jadi biar tidak tenggelam atau ketika meluncur tidak jatuh ke dalam air. Kemudian setelah dirasa cukup atau sudah bisa, kita ketika posisi meluncur kita tambahi dengan gerakan tangan yang benar waktu awal meluncur. Jadi setelah kita meluncur, sebelum kita meluncur, posisi tangan seperti ini, mengepit kepala. Jadi kurang lebih seperti ini, kepala kita dikepit oleh kedua tangan kita. Lalu kemudian kita meluncur. Setelah bisa, kita melakukan teknik pada kaki. Kemudian untuk gerakan kaki kita lakukan secara bergantian mendayung ke atas dan ke bawah. Jadi serileks mungkin seperti gaya bebas, namun ini terbalik. Jadi kurang lebih gerakannya seperti ini, secara bergantian serileks mungkin. Disusul dengan posisi meluncur yang benar seperti tadi. Terus kemudian setelah kita belajar teknik kaki yang benar, kita belajar ayunan tangan pada renang gaya punggung. Untuk posisi tangan waktu renang gaya punggung adalah seperti gaya bebas, dicamukkan ke air namun dengan posisi yang terbalik. Kurang lebih juga seperti anak-anak. Nah, jadi seperti ini, posisi badan membusung. Kita lakukan bergantian secara bergantian. Dari kanan dulu lalu kiri secara bergantian seperti ini. 1, 2. Nah, usahakan ini bertemu dulu kedua telapak tangan. Setelah kanan kiri secara bergantian. 1, 2, 1, 2. Dengan posisi kaki yang tetap mendayung ya. Jadi kita main kombinasi kaki tangan secara bergantian. Setelah itu untuk teknik pengambilan nafas, usahakan ketika badan sudah di atas air kita sudah bisa mengambil nafas. Kemudian untuk pengambilan nafas pada gaya punggung itu bisa dilakukan kapan saja, karena posisi kepala kita itu di atas air bukan di bawah air.
Jadi ketika kita melakukan gaya punggung, kita bisa bebas bernafas sekuat kita, semampu kita. Usahakan ritme pengambilan nafas dengan gerakan itu stabil. Jadi biar kita tidak tergesa-gesa dan tetap rileks. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira materi renang gaya punggung sudah cukup sampai di sini. Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya praktekkan, sudah kalian pelajari, apa ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau begitu untuk ketua kelas silakan membariskan teman-temannya sebanyak 3 saf, lalu dipimpin gerakan pendinginan atau cooling down. Kalau begitu ketua kelas silakan maju ke depan, teman-temannya dipimpin untuk baris 3 saf, kemudian berhitung, lalu kita lakukan cooling down atau gerakan pendinginan. Oke, baik, saya akan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas dimohon untuk merapatkan teman-temannya ke tengah agar saya bisa segera mengevaluasi ini. Oke, anak-anak sekalian, evaluasi hari ini terkait pembelajaran renang gaya punggung, saya rasa sudah banyak yang bisa ya. Sebagian, bahkan lebih dari sebagian sudah banyak yang bisa. Sisanya masih belum bisa, bukan tidak bisa, masih belum bisa. Jadi masih bisa dipelajari lagi. Saya harap yang sudah bisa maupun yang masih belum bisa tetap berlatih di rumah agar menjadi bisa. Baiklah, kalau begitu anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita berdoa bersama-sama sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiri.